Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nur Amanah dan kedua teman saya Nabila Alif Fakira dan Ahmad Khairufi Ali. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bermateri tentang proses pembelajaran bahasa. Pengertian pembelajaran bahasa. Apa itu proses pembelajaran bahasa? Proses pembelajaran itu suatu proses interaksi antara siswa dengan pengajar dan sumber belajar dalam suatu lingkungan. Pembelajaran merupakan bentuk bantuan yang diberikan pengajar supaya bisa terjadi proses mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Penguasaan, kemahiran, serta tabiat, pembentukan sikap dan kepercayaan pada murid. Dapat dikatakan bahwa pembelajaran adalah proses untuk membantu murid supaya bisa lebih belajar secara baik. Belajar bahasa pada hakikatnya adalah belajar komunikasi. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pembelajar dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulis. Proses pembelajaran model Carson. Penelitian menurut Carson tahun 1976 terhadap proses penguasaan bahasa kedua atau bahasa asing ditemukan bahwa proses penguasaan bahasa anak ke ahli berbeda dengan orang dewasa. Berdasarkan hasil penelitian itu, Carson mengemukakan 5 teori penting yang selanjutnya dijadikan dasar oleh penelitian, yaitu 1. Hipotesis pemeran dan belajar bahasa, 2. Hipotesis monitor, 3. Hipotesis alamiah, keempat, hipotesis masukan, dan kelima, hipotesis efektif filter. Yang pertama, hipotesis pemeran dan belajar bahasa atau the acquisition and learning hypothesis. Hipotesis pemeran dan belajar bahasa adalah hipotesis yang menyatakan bahwa anak kecil dalam proses menguasai bahasa pertama, dalam proses penguasaan bahasa bagi orang dewasa berbeda dengan anak kecil. Yang A, proses penggunaan bahasa seorang anak dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, proses terjadi secara ambang. Yang kedua, komunikasi terjadi secara alamiah. Yang ketiga, keberhasilan belajar bahasa bagi anak tidak mungkin dihindari. Yang keempat, pembelajaran tidak dapat menyebut aturan tata bahasa. Yang kelima, tidak diperkuat oleh pembelajaran. B. Proses penguasaan bahasa orang dewasa didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, proses ini terjadi pada saat orang dewasa belajar bahasa kedua. Proses terjadi secara sadar, kemampuan yang dimiliki merupakan hasil pengajaran. Proses penguasaan bahasa secara sadar ini dapat dihindari. Pembelajar memiliki rumusan-rumusan tentang aturan atau tata bahasa. 2. Hipotesis monitor. Maksud dari hipotesis ini adalah setiap manusia dalam proses internal bahasa memiliki monitor yang berfungsi sebagai editing serta pengoreksi. Pada hipotesis monitor ini berpendapat bahwa pemerolehan dan pembelajaran digunakan dengan cara yang sangat kompleks dan spesifik. Biasanya, pemerolehan memulai dengan membuat cara belajar, berucap atau berbicara bahasa kedua atau bahasa target, dan bertanggung jawab atas kefasihan dalam berbicara. Sedangkan belajar memiliki hanya satu fungsi, yaitu sebagai monitor atau editor. 3. Hipotesis alamiah. Dalam hipotesis ini, Carson menyatakan bahwa struktur bahasa diperoleh dengan urutan ilmiah yang dapat diperkirakan. Beberapa struktur tertentu cenderung muncul lebih awal dari struktur yang lain dalam pemerolehan bahasa. Contohnya, ada pada struktur fonologi. Dalam struktur fonologi, anak cenderung memperoleh vokal-vokal seperti A sebelum akhirnya menyentuh I dan U. Konsonan depan lebih dahulu dikuasai oleh anak daripada konsonan belakang. Urutan alamiah seperti ini tidak saja terjadi pada masa anak-anak, tapi terjadi juga pada masa dewasa. 4. Hipotesis masukan. Pada hipotesis ini menjelaskan bahwa pembelajaran bahasa kedua dianggap akan terjadi jika siswa yang mendapatkan informasi atau pengetahuan setingkat lebih tinggi daripada yang telah dikuasainya. Dengan kata lain, pelajar harus mendapatkan setingkat hal baru yang belum diketahuinya.
Hipotesis efektif filter atau efektif filter hipotesis. Dalam hipotesis ini, Stephen Krashen menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki saringan efektif atau yang biasa disebut dengan efektif filter. Saringan ini yang memberikan rasa takut, malu pada seorang pelajar bahasa yang memiliki motivasi tinggi, kepercayaan tinggi, seorang pelajar bahasa yang memiliki motivasi tinggi, kepercayaan tinggi, dan kecemasan lebih rendah akan lebih mungkin untuk berhasil dalam memperoleh bahasa. Tapi, sebaliknya jika pelajar bahasa tidak memiliki beberapa hal yang telah tersebut di atas dalam dirinya, maka terwujudlah sebuah variabel emosional yang positif. Selanjutnya, menurut Krashen, saringan atau filter ini akan menghambat siswa menerima atau memproduksi bahasa. Proses pembelajaran model Bialystok. Proses belajar bahasa model Bialystok 1978 diorganisasikan dalam 3 tataran, yaitu A. Tataran input berupa pengalaman berbahasa pembelajaran yang telah dipajan atau dieksplor melalui bahasa, belajar membaca dan belajar berbicara. B. Tataran knowledge berupa cara penyimpanan informasi. Cara penyimpanan informasi meliputi penyimpanan secara implisit berupa pengetahuan intuitif. C. Tataran output. Bahasa adalah gambaran pemahaman dan pengungkapan bahasa. Pembelajaran model Stefik. Inilah Stefik untuk menggambarkan proses penguasaan bahasa digambarkan dalam bentuk diagram yang disebut diagram Levertov machine atau mesin tenaga. Diagram penguasaan bahasa yang digambarkan oleh Stefik merupakan ciri-ciri sebagai berikut. Hasil belajar disimpan dalam gudang pemerolehan. Belajar bahasa bisa menjadi bahan output. Peranan dan fungsi memperolehan dan belajar tidak terlalu pisah secara ketat. Faktor efek menjadi rate storage atau potensiometer yang bisa membuat pembelajaran sensitif terhadap sistem yang diperoleh. Dalam situasi tertentu, seorang mungkin dapat berbicara sangat lancar, tetapi pada waktu lain mungkin sangat lamban. Hal ini terjadi jika proses monitor sedang berlangsung. Dan terima kasih, kami dari kelompok 3 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.